Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke KBP Lovers, seperti biasa setelah kita live selama 2 jam tadi, sekarang kita masuk ke part 2 untuk jalan-jalan malam, untuk mengeksplor apa aja sih di dalam lokasi kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa juga, kita sudah terbagi menjadi 2 tim. Di sini kita ada Anwar, ada aku, ada Mas Iqbal dan juga Vito yang akan mengomentari apa aja sih penampakan-penampakan atau gangguan yang ada di tim jalan-jalan malam. Dan sekarang tim Angkel sudah bersiap. Di sana ada Angkel, Bunda, Ki Atmo, Onyo dan juga Rudi. Bu Atmo. Ki Atmo. Oke, silakan Angkel. Oke, Mope Lovers, KBP Lovers kembali lagi. Nah, sekarang waktunya kita jalan-jalan malam. Kalau tadi kita sudah di lantai 1, sekarang kita mau ke lantai 2 dan lantai 3. Walaupun berat naiknya. Eskalatornya aman gak sih? Aman ya? Aman. Agak deg-degan juga sih, udah lama nggak ditinggalin. Takut keropos. Keberanian aman gak? Karena tadi kemarin pas aku lihat ya yang video itu ada yang lewat itu di atas. Dari atasnya ini. Iya, jadi aku Dari kayak lantai 2 ke lantai 1. Itu yang kita cari. Oke, yuk, let's go. Mungkin kita langsung bisa naik ke atas. Yuk. mending karena eskalatornya ini aman gak sih? Aman nih. Aman. Di depan bukan berani di depan karena lebih gak berani di belakang. Ini pelan-pelan ya, aku takut. Perhatikan ke atas ya, takut ada yang keropos jatuh ke bawah. Takut banget. Karena itu 17 tahun loh. Tadi aja pas kita podcast itu dia tuh banyak yang renungan jatuh tahu. Kalau bisa dilihat Kang Iqbal, ini tuh dia kan naik ke lantai 2 yang tadi kita datengin tuh, hawanya ini banget kan, banyak banget nih. Nah di antara lantai 1 sampai lantai 2 ini lebih hawa negatifnya itu lebih kuat yang mana? Lebih di lantai 2 karena tadi pada saat podcast pun banyak gangguannya di lantai 2 kan. Sampai di lantai 3 tadi kan juga ada kelihatan pocong katanya kan. Betul. Itu pocongnya keluar tuh astagfirullahaladzim. Yang paling bener-bener yang kuat energinya, yang paling banyak interaksi atau yang paling aktif itu di lantai 2. Iya, tadi kan pada saat live tuh banyak banget suara-suara kan dari lantai 2 tuh. Ya, betul. Di sini itu sosok-sosok yang kalau yang saya lihat dari awal yang sangat kuat itu satu sosok Jenglot. Jenglot? Iya, Jenglot ya. Terus satu lagi sosok Banaspati. Enggak, sorry Mas Jenglot sosok yang kuat. Padahal Jenglot kan sorry ya, kecil kan ya. Iya, itu sosok ini ya, goibnya ya. Itu yang dari tadi dari awal saya datang ke sini itu udah kayak udah bentrok lah. Dia coba nyerang atau coba ingin mengganggu supaya kita nggak bisa melakukan aktivitas di sini. Intinya sih dia nggak suka sebenarnya kita ada di sini karena memang ini tempatnya dia. Dan banyak juga di sini tuh tempat buangan-buangan. Tadi bener tuh, tadi kata si Rudi di sini tempat yang paling kuat tadi dibilang. Gimana sih ini center? Ada sosok bapak-bapak pendek, matanya melotot besar. Itu yang paling kuat di sini. Bapak-bapak pendek, tapi badannya itu kekar. Mungkin apa ya? Kayak makhluk-makhluk. Ya ini memang lokasinya di pegunungan ya. Lokasinya di pegunungan. Kita ada di lembah. Memang khas makhluk-makhluk seperti itu. Ya, mungkin nggak bisa. Sambil jalan ya. Sambil jalan ya. Mari. Kalau yang bertubuh pendek dan kekar, mereka ini memang dari bangsa jin yang memang ada di lokasi ini, atau mereka bisa dibilang, aku kepikiran karena kita ada di kaki gunung. Iya. Waktu kita ke Cirebon, kaki gunung di daerah Bogor ini menjadi salah satu tempat pelatihan berlatih kudanya Prabu Siliwangi dulu. Zaman dulunya. Jadi ini menjadi area di mana banyak sekali panglima ataupun anggota dari kerajaan Prabu Siliwangi. Masih ada kaitannya nggak? Atau ada salah satu di antara mereka di sini?
Ya, di lokasi ini? Kalau di Bogor sendiri ya, Uncle, ini salah satu kota dengan sejarah yang panjang. Yuk sambil ke area yang agak luas sana yuk. Sambil ke sana. Gimana Kiatmu? Kota Bogor ini sejarahnya sejarah panjang dan tua. Bahkan beberapa prasasti kuno ditemukan kan. Ya memang mau nggak mau, meskipun eranya udah sekarang, jejak-jejak mereka pastinya masih tertinggal juga di sini. Orang sebelum masuk ke tempat ini aja di luar tadi ada beberapa inian kuno ya. Ada beberapa sepertinya belum tergali. Ini rada Langsung berdebu banget baunya. kayak kenapa di sini langsung tiba-tiba lebih pengap banget ya? Pengap di sini. Semakin kita ke sana, kita semakin ke arah perkumpulan mereka. Ya, kita coba samperin yuk. Tapi kalau kita bicara mengenai sejarah Prabu Siliwangi, mereka ini kan bisa dibilang makhluk agung ya. Bangsa yang dulunya mempunyai kedudukan tinggi juga. Nggak bisa dibilang mereka menjadi makhluk yang apa namanya bergentayangan. Kalau berarti mereka mungkin ada di area kaki gunung. Ada tapi bukan di mall ini. Ada jejaknya sedikit dari pasukan masa lalu. Kalau di sini kerajaannya Galuh Pakuan, Uncle. Oh iya benar. Galuh Pakuan. Beberapa masih ya namanya mulai dari era dulu ya. Pasti tanah-tanah ditumbali untuk menenangkan tanahnya ibaratnya. Kayak ada yang jalan nih. Ada yang jalan ya. Siapa? Nah, ini kita sudah ada di atas. Jika ada yang mau berkomunikasi, silakan berkomunikasi. Nah, itu banyak yang ngintip-intip kita. Ini tuh dulu apa sih, kafetaria ya? Oh, ini food court. Food court ya? Food court. Kalau mau cari ruangan benda-benda apa tuh, Uncle? Ini gudang food court biasanya dulunya. Jadi ini kan ada area-area makan. Ini tuh food court. Biasanya ini area inventory itu dari belakang pintu. Meja-meja biasanya sini? Iya, meja makannya di sini. Iya kan ini ada wastafel nih. Iya. Kalau orang masang apa namanya pelarisan, ibaratnya ya tempat ini yang paling dipasangi kan. Iya. Ada, masih ada. Barusan saya lihat sosok lewat di dalam ruangan ini. Persis di dalam ruangan ini. Kalau aku lihat seperti perempuan gemuk di dalamnya. Iya, bener. Bener, ada yang lewat set. Perempuan gemuk tuh gitu. Boleh digambarin, diceritain sosoknya? Yang aku lihat ada perempuan gemuk, dia wajahnya itu pucat seluruh badan, tapi ada darah di ujung sini, di ujung bibirnya. Hanya di ujung bibir? Iya. Mukanya? Mukanya biasa aja sih, kayak penduduk pribumi biasa, cuma dia pucat gitu. Ada lagi cerita tentang ini ya, persaingan usaha ya. Iya. Persaingan usaha malah saling mengerjai. Biasa banget. Ya, apalagi dempetan gini nih. Iya. Usaha makanan. Usaha makanan lebih banyak caranya. Bisa bikin makanannya basi. Tiba-tiba ada lalat hijau mendadak yang tadinya nggak ada. Tapi Uncle, aku pernah ya dapat pasien gitu kan. Jadi yang jual burger sama yang jual baju itu saling nyerang. Aneh tapi nyata ya. Padahal jualannya beda loh. Dan mereka kerja di sebuah mall. Yang jadi pasien aku itu yang jual burger. Aneh tapi nyata kan. Padahal beda loh dagangannya. Iya, secara ini kan nggak sejalur istilahnya, nggak. Orang beli baju juga beli makan sih. Iya. Itu dia. Mungkin ada dendam tersendiri ada dendam tersendiri karena yang pertama kita nggak pernah bisa mencegah orang untuk tidak suka sama kita. Iya, karena sifat penyakit hati itu bisa jadi dari mereka sirik dengan apa yang kita punya, mereka tidak ingin melihat kita berhasil juga. Iya benar. Ya macam-macam pasti bentuknya. Apa ini yang hitam? Oh, itu benda itu kayaknya. Cuman tadi memang ada yang melintas, kecil merangkak gitu di lubang itu. Mau coba ke sana? Boleh? Silakan. Halo. Iya, apaan tuh? Kaget. Apa ini, Uncle? Nih. Itu cerobong. Ex Cerobong house. putus.
cerobong AC ini semua. Mall kan semua AC-nya sentral, ya kan Bun? Kebetulan rumah lagi ngurusin AC, jadi belajar. Assalamualaikum. Kok aneh ya di sini ya? Di area sana kita bisa rasain. Coba deh. Lebih sejuk ya? Lebih sejuk. Iya, sejuknya sejuk aneh. Nggak seperti sejuk hawa biasa. Kayak lembab gitu ya. Iya, tapi aromanya juga makin gak enak ya. Di sana tuh ada sekelompok orang, kurang lebih 25-an ya. Itu mereka bergerombol, mereka ngeliat kita kayak merasa terusik gitu. Dan mereka siap kayak orang mau nyerang gitu, tapi berkumpul. Sebenarnya mereka berbahaya. Karena kenapa? Mereka mungkin akan membuat salah satu atau beberapa orang di sini yang pikirannya lemah kerasukan. Ternyata ini ya, yang dilihat Onyo tadi kan lubang-lubang seperti ini. Ini ada juga tadi yang melintas-melintas di antara lubang-lubang ini. Gila sama lo. Gila, ini bangunan Temboknya besar jebol tapi kemana ya? Ini udah mulai gak enak Ruangannya banget gede aromanya. banget tuh sebelahnya kok. bangunan besar terbengkalai hingga isinya ya makhluk-makhluk yang nggak jelas. Baunya aneh. Aromanya tuh gak enak banget. Mohon maaf ya, tapi bikin pusing. Gede nih Mul. Sampai ke sini-sini nih. Ya mungkin kita berkali-kali apa ini? Hio, Dupa. dupa. Kok bisa ada dupa di sini? Dupa baru lagi. Nggak lama ini Uncle. Dupa lama. Iya, cuman nggak sempat dibakar. Iya betul. Nggak ada harumnya lagi. Udah. Iya udah hilang. Udah hilang. Coba. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Apa artinya? Artinya memang dipakai untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan panca indera. Oh. Panca indera maksudnya gimana? Panca indera. Penglihatan, penciuman, pendengaran, Perasa. perasa, pengecap lagi, pengecap. Ini kayaknya ya food court itu tadi. Tapi nggak tahu ya, mungkin dia ambil sesuatu yang tertinggal di sini atau ambil sesuatu yang ibaratnya tertinggal ya di sini, bukan dalam bentuk fisik. Coba tak nyalain, udah nggak ada wangi-wanginya ini. Tapi kenapa ya kok bisa ditinggal? Kalau dinyalain ada yang datang nggak? Enggak. Ini sari-sarinya udah hilang. Oke. Mereka sumber makanan mereka udah nggak ada lagi di sini. Nggak ada lagi ya. Ya, kalau dupa itu dominan orang minta ya. Iya. Enggak juga sih ya. Persembahan. Tapi Lu kalau atau di tempat sembahan. seperti ini ya kemungkinan ya ada yang memang Masuk akal sih. sengaja ya dia mencari sesuatu ya entah itu apa ya. Mohon maaf nggak bisa disebutin juga nggak enak. Ya bisa juga ada yang memang dengan sengaja membakar, ingin memberi atau ya kalau saya bilang sih, kalau saya sih pribadi saya sodakoh lah ya, membakar untuk seluruh makhluk yang ada di sini. Bener. Udah terbakar kan ujungnya pasti ada hitam dikit. Ini berarti ada salah satu yang memang mau dibawa pulang sama orang yang ibaratnya naruh dupa ini di sini. Ini bener-bener Ada teriakan ya? Ini tuh jalan kemana ya? Di belakang ini. iya. Ini barusan ada yang bener-bener lewat lewat ke sini. Udah biarin di sini aja. Kalau mau pulang-pulang, kalau mau di sini biarin. Di area belakang sana tadi di tembok ada kayak ngelihat sepintas doang. Tuhan. Tapi bentuknya hitam setubuh manusia, cuma setengah badannya begitu disenter dia sembunyi ke Menghindar. belakang tembok. Mereka semua pada ngumpul di belakang sana kenapa ya? Karena tadi sebenarnya kan menyebar, cuma pas kita lewat gitu kan, itu mereka mundur-mundur. Akhirnya berkumpul lah di sana. Mereka seperti berbahaya tapi ketika nggak tahu abis makan kali ya, kitanya malah tambah. Itu. Oh dupanya banyak ya, Mo. Itu ada lagi. Ada lagi. Ini Kak. Nih, wah, bener-bener. Lah, Batok, Ini. kelapa. kelapa dibakar. Iya, Ini kenapa? Aduh Tuhan. Kenapa? Awas ada nggak ada binatang. serangganya. Oh. Ini ada bekas lilin. Wah, ini berarti dipakai Nih. Ini kayak bunga kering ya? Mujamu. Oh iya betul. bunga kering. 7 rupa. Iya bener. Ini nih udah bekas.
lilin. Banyak muja-muji nih. Iya, kalau lilin merah ini loh, apa ibaratnya komunikasi manggil loh. Kembang 7 rupa. Iya. Kok bisa ada ginian di sini? Kembang 7 rupa. Udah kering. Iya, udah kering. Ini Udah juga lama masih ada banget. lilin tuh, yang putih. Oh, makin di sini makin banyak ya, Mo. Pandan Ki. Iya. Pandan ya? Iya, kembang kuburan. Oh, lilin belum dinyala. Ini bukan paralon. Bukan paralon. Ini aku nemu pandan nih. Oh iya. Pandan apa daun suji? Oh, sama Sajen. ya, bener pandan. Sama-sama pandan. Sajen. Ini bukan lilin, Ding. Paralon. Paralon kirain lilin. Apa yang Misi. coba orang panggil ya Misi. di sini? Awas hati-hati Ini nginjak dia, paku ya. kita belum dapat ceritanya. Iya. Apa yang coba orang panggil? Kalau menurut saya lilin merah itu memang menunjukkan jalan makhluk itu ke dunia kita, Uncle. Jadi ini pasti ada interaksi. Kaget. Lilin merah itu pengundang. Kita bentar kesini yuk nih di balik tembok ini nih. Ayo, mari. Ternyata masih ada jalan lagi nih. Iya. Ya, Iya. ya Tuhan. Banyak banget hiunya tapi nggak kebakar. Pisang. Iya. Bekas pisang. Iya, bekas pisang. Wah, ini pasti persembahan ini kalau udah kayak gini. Seriusan ya? Iya. Tuh, Ya kan? pisang Bekas kering. pisang. Bekas pisang kering udah lama banget nih kayaknya. Udah lama banget. Udah kering banget ya. Ini kulitnya ya. Iya kayaknya. Nah, Kang Iqbal, yang Kang Iqbal lihat nih di lantai 2, ini sosok yang paling apa namanya berkuasa di lantai 2 tuh ada apa sih? Paling dominan. Paling besar. Ya tetap di sini yang menguasai itu sosok Jenglot ya. Dan terus satu lagi ada sosok Banaspati. Oh, Banaspati batu yang Apik ya? Api Anwar. Api terbang kan? Batu, iya, gitu. Jadi ya sosoknya seperti apa tubuh manusia. dibakar. Iya, maksudnya dengan nyala api yang berkobar gitu, yang bara kayak gitu tuh. Kiriman? Kayak gitu. Kemungkinan itu ada dulu pernah orang yang membuang sengaja. Iya, sengaja ngebuang. Memang di sini tempat Mungkin dia buangan. dikirim, Tempat terus buangan. dia dikirim, terus dia mau buang kali kiriman Iya, tersebut ke buang- sini, buangnya ke sini, buangnya ke sini. Tapi kalau sosok Jenglot itu atau Batara Karang yang kita sebut ya, itu memang sengaja ditanam di tempat ini. Ini kalau menurut ceritanya itu tadi, mall ya, dan orang-orang banyak yang meminta seperti itu. Pasti mallnya tidak baik-baik saja, perbelanjaannya tidak baik-baik saja karena memang tempatnya apa ya, ibaratnya bahasa Banyak supranatural. perewangannya. Nah, bahasa supranaturalnya seperti itulah mungkin kira-kira. Perewangan apa sih? Apa jelasin perewangan ya? Perewangan itu yang bantuin orang tapi makhluk gaib gitu gampangnya, simpelnya oke. gitulah. Bantuan dari gaib gitu lah. Ki, aku ngerasa di lantai 3 ini ada sesuatu yang sangat besar sekali. Iya kayaknya. Coba kita Mari kita sama coba Johnson yuk. ini. Kita coba di lantai 3. Kalau Onya dari tadi ngelihatnya bayangan hitam lagi. Hitam sekelebat ya? Tapi jujur ya, ini aku udah nggak sakit. Ya nggak sakit. Heeh. Hati-hati Bunda. Bagian kanannya udah nggak sakit. Tapi kan sakit banget ya. Sampai pas lagi break bentar aja aku pasti minta tolong diurutin. Ini tuh tiba-tiba nggak sakit, kayak nggak ada apa-apa. Jadi energi yang mencekam Siapa Bunda tuh? itu udah perlahan-lahan menghilang. Tapi kalau misalnya nanti mereka berulah lagi, nggak menutup kemungkinan itu akan terjadi lagi. Atau mungkin karena yang tadi tuh pas di bawah. Karena kamu kan bilangnya per lantai beda kan. Iya. Apa ketika aku naik mereka nggak bisa naik? Salah satu penyebabnya karena beda wilayah gitu. Semoga pas kita ke bawah nggak diserang lagi ya. Semoga. Semoga di atas nggak ada yang lebih serem lagi. Tapi bukannya kalau ada yang lebih serem malah seru ya? Tapi di atas aja tuh Beda ya, kalau serem ya. Iya. Ini aja banyak yang lebih serem ini. Tuh, udah ada suara. Gitu. Ngerangkak ya? Sini nih. Gitu. Ya itu makhluk-makhluk yang tadi diceritakan Rudi itu kan di sekitar sini dia. Ini yang nih lain, ya. yang Dari tadi aku senter ke bawain, mau ke atasin kayak serem-serem sedep gitu. lantai 3 nih yang kayaknya. Kita ke lantai 3 ya. Aduh. Ngeliat apaan? banyak banget di sini.
banyak banget. Siapa ini? Tuan, ada yang lewat. Anggal pocong. Pocong. Di mana? Sini. Pocong. Gak usah Nyo. Udah gak usah Nyo. Udah. Kita mau ke lantai 3. Ayo kita. Bisa jadi dia menarik supaya kita jangan naik. Jebakan. Lihat gambar-gambar gini jadi seram deh. Itu dalamnya sebenarnya ada yang menghuni. Dalam gambar itu. Ya kan, lihat gambar-gambar gini sebelumnya. Terus matanya gede lagi, jadi kayak... Kalau Bunda ngelihat gambar-gambar patung-patung di sebuah wilayah yang sepi, angker, itu berarti ada sesuatu di dalamnya. Karena mereka memang suka tinggal di gambar. Iya, tinggal di patung. Aku tuh bulu kuduk aku langsung merinding kayak berasa dipelototin. Nanti kita pas turun ceritain dalam-dalamnya ya masing-masingnya. Ini kita harus siap-siap karena di atas energinya besar. Ini agak lapuk, hati-hati. Iya, tuh. Makanya jalan dulu deh. Takut. Dan yang tadi yang sosok pintu yang pintu kebuka, tutup, iya. terus ada pocong itu di lantai 3 loh. Iya di lantai 3, cuma tadi nggak tahu sosoknya itu seperti apa karena memang nggak tampak sosoknya tadi kalau saya lihat ya. Jadi pengen cepet-cepet nyampe di semen ini. Pas hati-hati. Iya. Permisi. Kenapa? Enggak, ininya kayak goyang. Kita ke sebelah sana kali ya? Takut ketinggian saya soalnya. Lah, pintu yang tadi kebuka yang mana ya? Ini Anggal. Bukan. Ya ini. Bukan. Ini Anggal. Bukan, warnanya coklat. Tadi tuh di sini nih mestinya. Ini karena kita podcastnya dari sebelah sana. Kita podcast di sana, Nyo. Di mana? Tuh di sana tuh. Di kiri. Pintunya mesti di sana. Kan ini liftnya, kita dari podcastnya sini. Liftnya, podcastnya di sana. Liftnya ada kanan kiri sayang. Podcast di situ. Mestinya di sini ada pintu, tapi kok nggak ada pintu? Kok nggak ada pintu ya? Yang tadi pintu kebuka? Di mana ya? Yang mana pintunya? Kok nggak ada ya? Kok nggak ada pintu? Iya, nggak ada pintu malahan. Jendela? Nggak ada juga? Nggak ada juga, Bun. Kok aneh ya? tadi ada jalannya loh? Apa di lantai 2 ya? Tuhan, lantai berapa ya Tuhan? Apa pintu ini ya? Tapi ini dilakban. Ini dilakban. Ini pecahan dari ini ya, lampu. Oh, hati-hati Angkel kalau di situ. Ini ditutup mungkin biar orang nggak jatuh kan. Oh. Apa Atau itu? mungkin ini jadi area sewa waktu itu. Ini ada gudang kosong ya? Nih, gudang kosong ini. Gudang ya? Ini gudang atau tempat-tempat yang nggak direnov lagi? Ada 2 perempuan di dalam sini. Ih, Hati-hati Angkel, dalamnya ada satu perempuan utuh, satu lagi nggak ada kepalanya. ih. Permisi, kaca-kacanya serem deh. Apa itu? Tali pocong. Masa sih? Nggak mau pegang? Jorok. Kayak tali pocong ya. Ini kalau disimpan kaya kali ya? Jangan kayak tadi cerita ya. Kaget saya. Ini apa nih? Benar tali pocong? Enggak loh, kayaknya lah. Bukan. Tapi ya aneh juga sih.
Tapi ya aneh sih, ngapain ada tali di sini? Di depan pintu. Tapi ini kain kafan loh, Uncle. Ini kain kafan loh, beneran ini kain kafan. Ya? Iya. Iya itu tali Aja pocong. nangkal main pegang-pegang. Ini kafan. Ini kain kafan ini. Ini kain kafan. Cuman kalau ini bukan kain pocong keseluruhannya. Mungkin ini dipakai untuk mengikat beberapa bagiannya. Siapa tuh di sana? Nggak ada orang di sana. Tapi kayaknya di sana ada energi yang gede banget ya. Yuk, ayo mari kita coba. Tuh mungkin tadi yang juga dibilang sama Rudi, itu apa? Pusatnya ada di sebelah situ itu. Iya. Ini kira-kira ruangan-ruangan apa ya? Setiap ruangan ini ada penghuninya beda-beda bentuknya. Itu kayak kamar pribadi mereka gitu. Oke. Dulu lantai 1 tadi itu Bun, supermarket Bun. Ini apa ya? Kayaknya ini cuma pusat Oh perbelanjaan. Tuhan, apaan tuh? Kaget. Ada yang lewat. Iya, sekarang udah nggak ada kena senter barusan. Itu kan lift ya, nggak ada. Itu kan bolong ya? Iya. Aduh, ada yang lewat. Bentar. Itu bolong. Elevator. Tadi soalnya kepalanya di sini gede banget. Tadi pas aku senter kayak hitam gitu, buk gitu loh. Jadi aku kaget. Kepalanya di sini gede banget. Ini lift tahun berapa nih? Iya. Ini lift barang. Serem. Serem. Iya, cuman lewat cari jalan-jalan malam, cari cerita di sini. Maaf ya, nggak ganggu kok. Maaf. Yuk. Permisi. Tapi kita malah belum ketemu pocong sama sekali ya? Belum. Kecuali itu tadi yang mencurigakan ya, Uncle. Talinya itu tadi ya. Aneh nih. Pada kemana nih hantunya? Inyo tadi lihat Tonyo. Itu mukanya putih amat, kayak pakai skincare. Pada kemana nih hantunya? Itu dia, Uncle. Mungkin ada ruangan kosong itu. Orang. Di lantai ini, Rudi dapat cerita apa lagi, Rud? Ada sekitar 5 orang. Dia tadinya adalah tumbal. Ada beberapa yang jadi korban kecelakaan. Jadi darahnya diminum pas dia lagi celaka. Ada yang jatuh. Sama siapa? Jadi Maksudnya gimana? Jadi gini, dia itu kecelakaan. Sepintas kalau orang awam melihatnya itu kecelakaannya kecelakaan biasa, tapi sebenarnya karena gangguan makhluk halus. Pas Wah begitu Tuhan, dia- Tuhan. Yana. Ya, Dulu Pelan-pelan. senternya Gelap, nggak kelihatan. kampers deh. Buset, gede amat. Mana ini? Kang Yana. Kang Yana, tangkap. Guys. Kang Yana. Stop dulu. Eh, Udah. Sini aja. stop. Sini aja, sini. Tenaganya besar sekali. Siapa ini? Sini aja. Sini aja. Kamu siapa? Ini ada ini loh. Sini aja. Aduh, udah Hati-hati, masuk ke benang. badan mediator. Assalamualaikum. Oh. Berapa lama kamu dikasih persembahan di sini? Sudah dari zaman dulu? Yang bangun tempat ini, apa yang selalu ngasih kamu persembahan? Kamu asli dari sini apa dibawa dari tempat lain? Ya, aromanya nggak enak banget loh. Dari tempat lain dibawa ke sini. Baunya Biasanya- anyir gitu. Baunya anyir banget ya, benar. Oh, bau darah. Itu saya katanya. Kok malah nyium bau gosong? Kayak bau gosong yang di bawah tadi. Temenmu ya, yang bau gosong itu? Baunya Panjang dicampur aduk umur ya. dicium. Kagak ditanyain bau pocong. Itu tadi yang di bawah buat kamu emang. Yang di bawah yang kita ketemu kelapa, pisang, Nggak enak. dupa, itu buat kamu. Ih,
Kok masih kamera, Bun? Iya. Teman-temannya dia juga ini. Tetean. Udah ya, nanti pulang aja ke tempatmu, udah nggak ada yang ngasih persembahan lagi sama kamu di sini. Pulang aja lagi nanti ke tempatmu ya. Saya tidak suka orang-orang kesini minta togel. Minta togel. Masih banyak yang kesini minta togel. Iseng banget. Enak. Emang beneran bisa Emang beneran bisa keluar nomor togelnya? Kalau udah kasih tahu. Bohong kan? Saya tidak suka itu. Ya ibaratnya ngeremehin makhluk gituan juga ya. Disuruh ini nomor togel. Udah jangan itu nanti malah repot mediator kita, kasihan. Nanti dulu ya. Kamu pulang aja udah, nggak ada yang ngasih persembahan di sini lagi sudah. Kamu pulang ke asalmu ya. Pulang ke asalmu ya. Nanti aku tunggu di depan. Pegangin ya. Bunda aman, Bun? Bun? Apanya sakit? Nyok pegang bunda nyok. Ini Mbak. Mbak, Kang. Kang Yana minum dulu. Ya. Iya. Kang Yana ini suka ini. Bunda, Bun. Nyo, tolong Bunda. Nyo, Bunda lemas nyo. Di belakangnya nyo, di belakangnya nyo. Tolongin dong, siapa? Mami nih. Beb, ini. Tolongin. Siapa? Kenapa kamu? Kenapa masuk? Kamu yang berjubah hitam di belakang itu, hah? Perempuan yang berjubah hitam di belakang itu. Mau kasih tahu apa? Udah nggak bisa bilang, tunjuk aja. Tunjuk. Kenapa? Kok marah? Diajak ngobrol pelan-pelan kok marah? Hah? Mau dupa, iya mau dupa. Tunjuk dulu. Mau di mana kamu? Kamu yang di mana? Di belakang. Kamu yang di belakang sana. Apa tugas kamu di sini? Apa tugas kamu di sini? Kalau nggak bisa bicara udah ya. Kasihan bunda ya. Udah ya. Ya. Nggak boleh manggil yang lain. 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 Udah ya. Keluar ya. Kiatmu. Tolong Kiat. Udah ya. Aduh. Ada kursi bunda nggak? Tolong belak. Iya, Bun duduk. Sandaran ke Bundi. Ambil minum. Itu tadi dilempar paralon. Gak ada orang sama sekali padahal. Iya.
Baunya makin busuk, udah mulai kepancing semua nih. Ini tadi sosoknya ini Uncle, sosok wanita. Kemudian memakai kemben, tapi kuno banget kembennya. Tapi saya nggak ngelihat sampai ke bawah, sampai segini aja. Karena tempatnya di situ itu. Aku pikir malah yang tadi di belakang sini, bentuknya memang dia terbang melayang segini, tapi bentuknya awalnya kirain tumpukan sampah segitiga gini loh. Hitam, pas dilihat kok cuma hitam doang. Cuma lihat lagi, oh setan, bodo amat. Itu tadi yang ngelempar paralon kita. Iya. Iya. Paralon yang di situ jatuh sendiri. Kayaknya sih itu. Tapi Bunda nggak apa-apa ya, aman ya? Nih aku udah panas seluruh badan. Ini ada sesuatu yang hawanya nggak enak, ada yang mendekat sama kita, yang luar biasa besar energinya. Apa tuh? Hawanya semakin dekat. Bau busuk. Bau busuk. Bau busuk kebakar. Seperti daging kebakar. Daging kebakar, bau angus, bangke. Kayaknya udah ya, udah cukup, udah 40 menit juga. Mungkin kita wrap up sedikit dari malam hari ini, dari Rudy sama Kiatmo. Kiatmo dulu silakan. Ya, jadi tempat ini ternyata emang lantai 1 sampai lantai ini berbeda-beda penunggunya, Uncle. Berbeda-beda penunggunya, ada yang tadi masuk ke Kang Yana itu ternyata bawaan orang yang kemudian taruh di sini. Yang tadi kita baru naik itu kayaknya penghuni asli tanah ini sebelum dibangun menjadi seperti ini. Kemudian ya bener tadi kalau ada jejak-jejak kerajaan lama ini, karena di sebelah sana ini banyak banget pesilat-pesilat handal. Oh iya? Ya. Oh jangan deh masuk pesilat handal, kita repot loh. Enggak, sekarang kampungnya masih ada memang. Oh. Kampung pesilat handalnya masih ada di belakang sini ini. Oh iya. Dari Rudy? Dari aku, ini tempat ini memang auranya kuat banget ya. Dari sejak aku masuk tiba-tiba aku disambut pocong warna hijau itu. Terus kemudian pas tiap lantai ini mereka berkoloni dan mereka itu di sini yang paling kuat tuh jenglot gitu. Dan tadi yang ngomongin pesilat-pesilat, pantas aku itu ngerasa di sana hawanya kayak ilmu kebal, hawa ilmu kebal. Rupanya di sana ada kampung Jawara ya. Iya, kampung pesilat handal. Kampung pesilat apa Jawara? Pesilat sih sebenarnya. Oh ya, jadi kampung pesilat. Di sebelah sana juga aura khodam ilmu kebal tuh kuat banget gitu. Ilmu-ilmu kebatinan yang kayak ilmu bela diri gitu kan. Terus di sekitar sini tuh yang paling kuat pertama lantai paling bawah, yang kedua lantai ini. Ini yang paling kuat auranya. Ya. Onyo ada yang mau tambahin Bunda? Oh kaget, bentar. Udah lama nggak, kasihan. Udah ntar lu Bunda, istirahat dulu Bunda. Istirahat dulu Onyo. Ya, kalau Onyo masih kaget ya karena tadi pertamanya lihat sosok pocong. Ya aja yang tadi di podcast kan. Itu jadi ya udahlah, jadi pengalaman aja lah, jadi cerita ya, baru aja gitu ya. Pokoknya buat kalian semua ya, dimanapun kita berada, dimanapun tempat yang kita pergi, kita harus yang pertama kita mengucapkan permisi dan kita harus mengucapkan salam juga gitu. Ya, dari aku tambahan betul tempat ini ada makhluk yang tinggal di tempat ini dengan berbagai macam bentuk, tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah istana pocong. Ya, karena penghuninya bukan hanya pocong aja, tapi ada penghuni lain juga yang sudah banyak disebutkan sama teman-teman. Mungkin dibilang istana pocong karena didominasi penampakan yang paling sering terjadi. Atau mungkin yang ternyata sering muncul ya cuma pocong doang. Iya. Ya, kita nggak, tapi kita nggak ngeliat kuntilanak loh di sini. Nggak lihat. Ya. Belum. Anehnya nggak ketemu kuntilanak di sini. Tapi ada pocong, ada jenglot, ada pocong merah, pocong hijau, pocong ungu, dan lain sebagainya sampai ke jenglot juga ya. Ya itu dia. Tempat ini bukan istana pocong, benar mereka ada di sini. Jadi siapapun yang
mungkin mengenal tempat ini tidak bermaksud untuk memberikan nilai yang kurang baik di lokasi ini, tapi ada baiknya jika ini difungsikan kembali menjadi tempat apapun, ada baiknya untuk memindahkan energi yang tertinggal di tempat ini supaya suasananya lebih aman dan nyaman untuk kemudian hari digunakan gitu ya. Ya, mubazir ya, tempat ini nggak digunakan ya. Ya pasti ada aja. Ini jalan raya gede loh di depan. Iya. Soalnya ya. Oke kalau gitu teman-teman terima kasih semuanya. Teman-teman terima kasih semuanya. Rudi terima kasih, Kiatma terima kasih, Kunjo Bunda juga terima kasih. Thank you, Kak. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa besok hari Sabtu saksikan I Know You. Dan jangan lupa pantengin terus Instagram MOP Channel karena kita akan segera memberitahu lokasi mana dan kota mana yang akan selanjutnya kita sambangi untuk di Rumah Kosong Nightmare Tour ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye.